Sekarang kamu bisa donasi tai dan dibayar loh. Kok bisa ya? Emak-emak tersebut tetap santai berfoto menggunakan tripodnya. Ia asyik berfoto dan So cold, bro. What's up, bro? Ya? Si Abah atau si Abah ada calon haji lansia asal Majalengka. Ingat ayamnya belum dikasih makan saat di atas pesawat. Minta turun. Astaga. Santi people, welcome back again bersama Nyonya dan Mama. Dot Mangkak in here, always in here. Si Nyonya jompo Santi people. Gantian kita kan. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santi, linknya ada di deskripsi. Nyo. Ya. Malam minggu mah kasih yang enteng-enteng aja kali ya. Bohong deng, padahal gak ada bahan ya. Padahal gak ada bahan. Jadi kita compare yang enteng-enteng aja lah, yang membagongkan, yang lucu-lucu tipis-tipis kali ya. Karena memang lagi gak ada yang terlalu wadididau gitu ya. Perselingkuhan lagi, inilah pusing lah gitu. Mending kita kasih yang enteng-enteng aja buat Santi people ya. Walaupun biasanya yang hiburan enteng-enteng tidak terlalu besar viewsnya, tapi ya gak apa-apa lah ya. Dan gak terlalu stres. Betul. Sekarang kita meluncur ke yang pertama, Nyo. Nih Nyo, ya. Ada pemandangan, tapi bukan sembarang pemandangan. Jadi katanya ada info yang membagongkan ini. Mungkin buat para Santi people juga bisa menjadi titik pencerah gitu. Karena katanya tai bisa menjadi duit gitu. Jadi jangan buang tai Anda. Katanya tai bisa dijual buat jadi duit. Astaga. Jadi gimana caranya ngerubah tai jadi duit? Tolonglah buat Santi people yang lagi makan. Lagi makan stop di skip dulu ya. Ceki people. Play. Guys, stop buang tai kamu sia-sia. Karena sekarang kamu bisa donasi tai dan dibayar loh. Kok bisa ya? Ya seperti wajarnya manusia, kamu pasti siram kotoran kamu di toilet kan? Nah sekarang kamu bisa ambil lagi kotoran kamu biar jadi uang loh. Karena perusahaan medis membutuhkan bakteri untuk treatment pasien yang memiliki masalah dengan pencernaan. Seperti perusahaan Good Nature yang menawarkan 370.000 sampai 1,1 juta rupiah per kamu BAB dan bisa mendapatkan hingga 22 juta rupiah per bulannya. Tapi kalau kotoran kamu sesuatu yang amazing, enggak amazing, magnificent nih. Iya, oke, menarik gitu. Ngising, dapat duit, menarik gitu, menarik gitu. Apalagi buat mamang yang ngisingnya itu bisa beberapa bisa kali. 2 kali berak, 3 kali berak. Oke, menarik. Tapi kotoran harus magnificent, amazing apa coba? Magnificent di mata para ilmuwan, perusahaan Human Microbe akan membayar per kotoran kamu sebesar 7,5 juta rupiah. Yang artinya, per tahun dari donasi kotoran di sini, kamu bisa mendapatkan hingga 2,6 miliar. Gila banget kan? Tapi sebelum kamu bermimpi memiliki pekerjaan idaman, ada hal yang harus kamu ketahui. Setiap perusahaan mempunyai kriterianya sendiri, seperti usia, kesehatan, berat badan, tidak merokok, alkohol dan narkotika, tidak memiliki riwayat penyakit tertentu, dan lain-lain. Nah, kalau kamu minat, kamu bisa daftar online loh, dengan mengisi form dan akan dapat hasilnya, lalu lanjut pengecekan kesehatan. Kalau kamu lolos semua, kamu akan di-approve dalam 6 bulan, dan kamu bisa BAB di kantor mereka, atau BAB di rumah, dan kirim kotoran kamu pakai kurir. Astaga. Kadang gini ya, aku nggak tahu ya, aku yang nggak nyampe pakai gimana. Bule-bule itu selalu ada pekerjaan yang wadididau. Suruh nyoba kasur lah, tidur dibayar, terus nggak ngapa-ngapain dibayar lah, buat penelitian. Saking, iya ini memang tujuannya baik gitu, buat membantu terapi pasien. Tapi asa gimana ya? Terapi pasien yang susah BAB pakai apa dok terapinya? Pakai tai orang gitu. Terus ngirim nih Pak Kurir, mau ngirim online gitu. Deskripsinya ya. apa gitu ya? Tai gitu. Ya enggak. Terus ngisingnya di mana? Berarti kan harus berak di koran ya enggak? Biar bisa dibungkus. Iya. Atau emang harus pakai apa enggak sih biar tidak terkontaminasi apa gitu kan? Iya biar nggak kalau berak di WC kali dikresek paling di koran dibungkusin gitu. Oke, menarik, 2,6 miliar setahun gitu. Tapi ada asa gimana? Misalnya laki udah ini kan udah mapan, ditanya sama ibu mertua, kerja kamu apa? Donasi tai bu gitu. Gimana ya gitu. Ya menarik sih uangnya. Kebayang gak kurirnya kasihan ngasihnya itu. Paket apa pak? Ini ada kiriman tai ini dari Pak Denny gitu. Masa begitu? Gimana? Aduh anjir, dibilang gak percaya. Ada namanya luar negeri mah ya. Aduh aku gak kebayang baunya sih kalau pas dikirim gitu kan.
Iya. Beraknya berarti di plastik atau di koran gitu kan, biar bisa dibungkus di kardus. Berarti nggak bisa disiram kalau nggak, karena kena air nanti kan, benyek gitu kan. Iya. Terus belum kalau pasien nanti si pendonasinya tiba-tiba habis makan sambal terus mencret tainya, gimana? Kalau habis gitu. makan pete. Bau dajal tainya, tolonglah anjir. Ada yang minat, Santai People, ada yang minat jadi pendonasi tai dibayar. Tai kita tuh sangat berpotensialnya untuk menjadi obatnya. Tai kita berharga. Ingat manusia, jangan berak sembarangan karena taimu berharga anjir. Pusing. Nextnya Nyo. Next. Nyo. Yes. Nextnya ini ada tukang apa namanya? Aduh, telur gulung. Yang kata orang-orang mah ini mah kayaknya mah Intel. Hah? Masa tukang telur gulung nggak bisa ngegulung telurnya? Lah. Curigation nggak sih, Ceki People? Play. Bang, ada telur gulung. Mau. Berapa? Beli 5.000 dapat berapa? Dapat 5. Oh, 1.000-an. Beli 5.000 aja ya. Dari cara mecahin telur aja kalau nggak profesional. Nah ini nih. Iya, nggak kegulung itu. Lumpang. Ya ampun. Gagal udah itu mah. Gagal gak? Kagak. Yang aja dah. Ulang aja dah katanya. Gagal. Ini kan Bang, ada apa ya Nyo? Untuk ukuran jam terbang penjual telur gulung gitu, asal nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Minyaknya belum panas gitu. Kan jam terbangnya udah panjang ya. Iya kan harusnya kalau emang belum panas ya udah tungguin dulu gitu kan. Jujur Pak, Bapak tukang telur gulung apa Intel anjir? Soalnya dari skill memecahin telurnya gitu kan. Iya, kelihatan kan Terus, yang tapi kalau dibilang penjual baru gerobaknya udah ini. Udah apanya mah bukan barang-barang baru gitu. Iya. Curiga dia Intel gitu. Kan biasanya kayak gitu kan, ada tukang bakso nih, baksonya nggak enak, ini mah Intel gitu. Karena dia nggak bener-bener nyari untung jual bakso, cuman buat memantau doang gitu anjir. Pernah Santai People ketemu tukang-tukang model begini nih. Tidak pro di bidangnya, curigation itu mah kemungkinan Intel anjir. iya, pusing. dari mecahin telurnya kayak nih kalau abang-abang yang udah pro tuh kayak pak prak gitu doang. Ini kayak dia prek gitu. tak diliatin Iya. diliatin lagi. Sedangkan abang-abang yang pro biasanya mempersingkat waktu demi memperbanyak omset. Betul. Gitu. Tolonglah komedi. Sekarang kita ke nextnya Nyo. Next. Nyo, Ya. si Abah ada calon haji lansia asal Majalengka. Ingat ayamnya belum dikasih makan saat di atas pesawat. Minta turun. Astaga. Neng mau turun, Neng mau ngasih makan ayam gitu. Astaga. Abah selamat akhirnya bisa menjalankan ibadah haji ya. Iya. Tapi tolonglah Bah ya. Tolong nih kayak gimana videonya meluncur. Cus. Pernah anu itu ya. Dia pindah. Ayo. Ini. Kadito. Mana dialognya? Nah ini nih, saya video langsung Abah Juhani jamaah haji kloter 1 Majalengka usia 95 tahun tapi tetap semangat walaupun di pesawat beliau minta turun dulu katanya. Ingin ngasih makan ayam dulu. Masih makan dulu ayamnya. Semangat Abah. Astaga, kan harusnya ini ya kan dia kayak atau mungkin dia udah pikun kali ya Mang ya. Mungkin harusnya kan namanya udah tenang aja titip ke tetangga gitu mungkin gimana. Sama kan gitu. pasti anak-anaknya juga ada dong. Udah 95 tahun pasti punya anak cucu. Gokil. Tapi respect ya akhirnya bisa menjalankan ibadahnya ya. Di umur yang ke-95 ini ya. Bah tuh. Apa beneran mau ngasih makan ayam apa caper aja, tapi aku salvok sama mbak pramugarinya. Sabar banget ya. Iya walaupun gak ngerti kayak ngomong naon gitu. Mungkin gitu kali ya anjir. Sekarang kita next aja. Next. Yo. Ya. Nih gemes katanya momen ibu-ibu berdiri di tengah hingga menghalangi pemandangan. Ceki People. Play.
Ya habibi ya syaf. Lihat audionya lagu Yang itu. ini. Oh, si paling mau momen ya. Jadi ini lagi ada momen pelepasan burung gitu ya, di kemungkinan di kantor desa ya, mengingat kayak gini ya. Dia mau video ala-ala estetik gitu kali ya. Iya, masalahnya aduh mau ngomel tapi harus tahu dulu ini si ibu yang punya burungnya bukan ya maksudnya ya. Apakah dia yang punya acaranya gitu? Kalau bukan ibu. Enggak sih kayaknya. Estetik pakai budget orang ibu. Jangan blok atuh ibu. Kayak gini lu pikir lu keren begitu anjir, sumpah. So imut. Kirain ngapain dia nungguin di sini? Iya. Ternyata. Kenapa sih kadang ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu yang kayak suka banyak yang begini gitu. Kenapa? Why gitu loh. Kemarin aja kita kan di jalan ada ibu-ibu yang itu kan. Yang mana? Yang itu loh, si ibu-ibu apa namanya? Oh tadi siang. Tadi pas beli mie. Berhenti di tengah jalan buat nurunin anak kecil coba. Biar dia nggak kagok beloknya. Tapi kan itu tengah jalan. Tengah jalan bener-bener tengah jalan, bukan di pinggir ya. Ibu-ibu, tolonglah. Lebih hati-hati gitu lebih ya. Hati-hati sama lebih tolonglah anjir pusing. Nextnya Next. Ninyo, ini ada juga emak-emak nih ya, emak-emak yang rusak wedding katanya Maya. Berfoto di pelaminan, ganggu fotografer yang disewa untuk bekerja, halangi spot foto. Terserah anjir, ceki people. Play. Bikin jengkel. Pada sebuah acara pernikahan, ada seorang emak-emak yang membawa tripod untuk berfoto. Aksi yang ia lakukan ini mengganggu fotografer yang bertugas mendokumentasikan acara pernikahan pengantin tersebut. Emak-emak tersebut tetap santai berfoto menggunakan tripodnya. Ia asyik berfoto dan tak memperdulikan fotografer yang sudah disewa oleh sang pengantin. Ia baru kabur kala ditegur. Masih loh. Astaga, si ibu paling videografer anjir. Iya oke lah masa mudanya misalkan si ibu ini ada videografer profesional gitu. Tapi tolonglah, kalau mau hasil videonya mah minta aja nanti sama si fotografer. Betul. Gak usah sok paling, anjir si paling tripod pusing, nyok. Tapi di mana-mana pasti ada kayak gitu kan? Ada nyok, pusing kayak model-model begini. Aduh, kayak kasihan kan sih, kayak misalnya kadang kan videografer tuh disuruh bikin video yang bikin apa sih estetik bagus estetik lah. Dan apa ya namanya ya? Ya, suasananya sinematik lah pokoknya gitu, Maya, kan? yang mengharukan, yang bikin dapet. Kalau begini, bang nggak ngambil shot dari sini. Atuh udah kagok ada ibu-ibu sebelah situ, gitu lagi jongkok. Kumaha atuh anjir liar, coba koskieu mah anjir. Nextnya Next. Nih ada lagi nyo. Ya. Ketika fotografer kalah mekanik lawan ibu-ibu halas, ya cek people. Play. Ketika fotografer kalah mekanik melawan ibu-ibu. Sony Alpha. Yang dia pakai. Leica ini. Oh. Anjir pakai Leica. Kamera Leica ya bu? Iyalah katanya. Gila. Minder ini mah nyo. Fotografernya dia cuma modal yang pakai 26 juta, device-nya dia pakai ibu pakai 60 juta. Iya lagi. Emang ngerti ibu cara motonya? Ntar ngomong ini filmnya udah habis masih diisi pakai zaman dulu yang roll gitu. Iya. Ya Allah. Ibu pakai ini Leica ya bu ya? Iyalah gitu kan. Ya Allah. Ya Allah, menang hang lagi TikToknya gara-gara ngeplay si ibu-ibu pusing anjir. Ada yang komen dari Gus Nugi nih apa katanya. Tuh? Dan fotonya tetap kabur. Iya. Mau pakai kamera tele gitu buat foto. Pakai apa gitu, pakai robot tetap ngeblur gambarnya mah. Kayak waktu itu kita kontenin kan, pernah Iya. udah lama banget tuh yang ini. Caranya ini kameranya harganya berapa, terus fotonya kabur tuh. Tetap begitu mah pusing aja. Ini kita ke nextnya. Next. Ninyo. Ya. Di hati ibu itu pasti keren banget, pasti gua ambil foto pengantin. Berak sekebon ceki people. Play. Bu, ibu. Ya Allah. Halo. Kadang suka, kenapa ya ibu-ibu tuh ya di kawinan tuh suka kayak pengen, iya bagus dia nggak mau kehilangan momen gitu, tapi sadar dong ada yang bertugas memang expertnya. Iya. Gitu, jadi rusak momennya gitu loh. Biasanya ibu-ibu tuh gini mang, udah dibegituin kan, terus dia di-upload di story WA. Story WA. Atau Facebook gitu. Selamat apa sih biasanya?
happy wedding lah kayak gitu, Iya, happy selamat wedding. menikah lah segala Kayak macem. gitu-gitu deh. Pusing Bu, ngeganggu. Kasihan kameramennya nyari spot, nanti banyak gambar yang dipotong. Betul. Nanti masa ujungnya pas datang sama bubaran doang gitu isi videonya Iya, gitu. kan Sisanya kasihan. kalangan semua. Tolonglah, move on dari ibu-ibunya meluncur. Jos. Nyo, kalau ini apa Nyo? Ada kentang digoreng pakai pasir. Ciki-ciki people. Play. Emang bisa ya? 快10分钟说不定牙跟小把打打，打完就谁敢都是。那你快10分钟说不定牙跟小把打打。 Dimakannya nggak sama pasirnya juga. Enggak dong, kan dibersihin dulu. Ini yang ngejahit videonya bangsat banget. Jadi seakan-akan hasil makannya tuh pasti pasir. 打完就谁敢都是。 Gitu. 那你快10分钟说不定牙跟小把打打。 Goblok banget aja. Nih, Apa? sesuai dengan komenan ini. Ini nggak bisa dibaca namanya ya. Tidak, jokes bapak-bapak sudah bikin aku tertawa katanya. Ya, Ini jokes buktinya bapak-bapak. Mamang sudah bapak-bapak. Iya, jokes bapak-bapak the best anjir. Pusing. Next aja. Next, Nih Nyo, apakah ini jokes bapak-bapak? Ceki-ceki people. play. Hah? Oh, salah dikira punya dia. Oh. Belum selesai masak udah. GR anjir. Oh bukan. Oh, ini. Ini kayaknya disuruh temennya. Itu yang punya kita, bentar lagi gitu tungguin. Makanya dia langsung ngegeru tuh, liatin tuh. Wah gimana? Mana? Pas gitu dia garuk-garuk lagi kan. Iya, gimikan anjir. Aduh mau gimik pusing anjir. Next Nyo, Fadil. Next. Nih Nyo, yang selalu berhasil bikin kita menggelitik, tergelitik gitu ya. Bapaknya Fadil jadi Pak Mo, ceki-ceki people. Play. It's cold, man. So cold, man. What's up, bro? Hey, cold like this. Good for party, man. Come on, make party, man. Hey, come on, bro. Come on, bro. Come on. Hey. Kamu mau aja disuruh begitu sama Fadil lah. Masalahnya dia mau gitu. Aduh, kemome, sekome gitu. Nana tuh Pak Mo, tolonglah. Dan ini maksudnya dia mau dan sangat menjiwai Menjiwai gitu anjir. It's cold, man. So cold, man. What's up, bro? Hey, cold like this. Good for party, man. Come on, make party, Ini man. yang dia sebutin nama-nama band semua. So Coldplay, Club Actis itu ya. Masa iya? Iya anjir. Nih, So cold, So man. Coldplay. What's up, bro? Bisa bro, Hey, cold like this. Like this. Good for party, man. Come on, make party, man. mau main party men. Hey, come on, bro. Come on, bro. Come on. Hey. Ya Allah Pak Mu, aduh anjir. Aduh, mau-mauan aja Pak Mu. Aduh Pak Tapi Mu. lucu sih. Sumpah, respect Pak Mu. Rezekinya dia dari sini. Iya. Tapi Nyo, Padil kalau nggak ada Pak Mu hanya mas-mas bewokan biasa gitu. Iya, Sumpah, bener-bener. Pak Mu yang bawa rezeki ini. Iya. Next aja Nyo. Next. Nyo, last of the last dari Padil dan Pak Mu. Kayaknya kita nanti harus bikin satu sesi Pak Mu semua Mu kali semua ya. ya. Benar gimana? Satu people setuju nggak? Coba komen di bawah. Sekarang kita last of the last ceki-ceki people. Play. Oh, diumpetin mangkoknya. Aku ada. Cong yang cerewet dong Cong, Cong. Kenapa tuh? Hah? Kenapa tuh? Biasa, teriak-teriakan. Astagfirullahaladzim. Iseng ya? Saya apa? Tadi umpetin, Bapak tolong ini umpetin lagi sampai paksa ini ya.
Disambit pakai salak. Aduh. Sumpah puncak komedi itu saat Pakmu astagfirullah. Gue sambit. Tapi emang aku masa di balik keisengannya Fadil ya, terus dengan kayak Pakmu kan selalu kayak gitu kan. Tapi pas waktu udah lama sih aku nonton kontennya Pakmu di pas lagi ulang tahun dibeliin mobil sama Fadil. Nangis loh dia kayak Fadil Papa terima kasih kayak gitu-gitu. Pokoknya sebenarnya dia sayang, cuman dia emang kayak begitu aja ya. Iya. Nanti kita akan bener deh kita compile deh satu video tentang Pakmu untuk memperingati Hari Pakmu sedunia. Dan sekarang kita ke say thank tuh. Super. Thanks. Meluncur. Nyo. Ya. Opening super thanks saya dulu nyo. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bercisam-cisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Iya. Nyo, kita buka yang pertama ada dari Alfia Getaviana Bipri Queen. Malam Nyomang dan Santuy people. Terima kasih Ko Faisa udah bantu ngeviralin cerita Mbak Siti. Aku nggak tahu ya kalau Taiwan. Karena kalau di Hong Kong teman-temanku yang jaga anak Down syndrome juga, tapi ortunya tetap sayang sama anaknya nih. Terus ada opini Alvia, ini bisa dibaca kalau dari opiniku. Ya emang dari beberapa info yang aku dapet, koreksi kalau salah karena aku nggak tahu ortu di Taiwan itu kayak gimana, irtu di Taiwan itu kayak gimana. Aku tahu anak ini emang udah nggak diharapkan karena penanganan begitu telat dan sebagainya. Dan normal. Nah ini karena di Hong Kong sendiri rata-rata majikan sini itu lebih sayang sama keluarga, itulah kenapa di sini kebanyakan mbak TKW-nya yang disalahin. Disalahin, dipulangin bahkan dan ngadu ke ortu atau anak kalau mbaknya gini. Dan untuk sowan yang dapat biaya dari negara itu akan sulit diberi ke sowan langsung karena dia nggak di Taiwan. Dan setauku ketika dia di negaranya baru negara itu ngasih ketunjangan. Dan Mbak Siti ini harus memilih dia balikin sowan ke Taiwan atau dia bikin sowan pindah negara, karena dari yang aku dengar sowan masih bergantung dengan visa. Dan juga setiap negara itu punya aturan dan kebijakan tertentu warga negaranya, kayak bule disable kemarin, disabilitas ya maksudnya. Iya yang di Bali waktu itu. Nah, cuma mau ambil alat bantu tapi ditahan sama pihak bea cukai. Benar. Super baik karena oke. Siap buat yang mau ramein silakan. Langsung disambut sama Kenny Rizkiawan. Malam Mbak Alvia dan Koko Kecil numpang lapaknya ya untuk berkomentar. Tuh kan belum selesai terornya masih berlanjut nih. Masih katanya. Berlanjut. Kasihan Pak Rete-nya nih, semangat terus ya buat Pak Rete. Salam SIGP buat Nyomang, Mbak Alvia Agatha, Koko Kecil dan para Santuy people sama yang OMC. Ini nextnya Kokopet TV ikut meramaikan. Kan udah ku bilang Satpol PP-nya Mangi menaku ditinggal bawa alat berat atau beko udah kelar, nggak ada drama-drama gini atau emang bener dapat uang yang begitu lah. Indonesia bro-brolin. Makasih lapaknya Mbak Alvia dan Kok Kecil. Loh, ini demo kok ke RT-nya doang. Kemarin kemana? Kok nggak kelihatan? Apakah ente di backup sama Kang Ruko? Kalau dia ngucap rasis, mending minta maaf aja. Kok harus copot jabatan? Apakah kantong Anda dibuat penuh? Indonesia Kevin Kristo. Selamat malam, semangat beristirahat nanti people yang always in here. Untuk Kok Kecil terima kasih. Dari kemarin nonton aja masih belum bisa paham kok mengakui jati diri nggak boleh loh. Padahal aku kalau ketemu orang Dayak pasti nanya Dayaknya mana karena Dayaknya banyak. Sama kan? Betul. Apalagi kalau ketemu mas-mas atau mamang yang merantau ke Kalimantan pasti tanya asal mana mas biar tahu dan nggak salah ya kan Mang. Betul. Bu Siti, Tuhan beri hikmah dan rezeki yang berlimpah. Pisam S4 untuk kita semua. Cuma tukang son. Ingin menyampingkan dulu kalau masalah RT katanya. Bang Nyo, kalau dipikir-pikir untuk dana per bulannya 3 juta untuk biaya hidup si teteh yang merawat anak disabilitas itu memang berat, dan secara logika dengan hanya berdagang di warung itu kayak nggak mungkin 3 juta itu ringan pasti. Engap Mang katanya. Tapi percayalah Tuhan mudah. Tuhan akan mempermudah karena niat si tetehnya begitu baik. Jadi cepet lambat aing rasa nanti ortunya akan menyesal. Iya kadang kalau udah kayak gitu kita nggak bisa pakai matematika dunia anjir, sumpah nggak kehitung pakai matematika dunia mah. Nextnya Tora Zeus. Kelihatan banget sang koordinator ada di pihak mana. Kurang cantik mainnya.
Harusnya cukup tuntutan permintaan maaf aja, nggak perlu sampai pencopotan segala atuh Iya, Bang. Kan di situ lagi ada kasus yang belum terselesaikan. Betul. Kalau Anda minta untuk mencopot jabatan itu Itu sama aja Anda membiarkan kebrutalan bangunan terus terjadi gitu ya. Kelihatan banget unsur politiknya. Buat yang bawa spanduk sambil teriak-teriak padahal nggak tahu apa-apa, lumayan lah, uang belanja 2 hari aman katanya. Afrifang. Numpang lapak kekecilan Mbak Alfia ikutan komen soal Xiaowang. Aku soalnya masih di Taiwan ini Nyomang. Oh Kalau gitu. menurutku bener pendapat Nyonyo. Kayaknya Bapak Xiaowang udah tahu daripada di Taiwan gak diurus sama ibu dan kakaknya, lebih baik dibawa pulang Mbak Siti ke Indonesia. Soalnya rata-rata orang sini pada kayak gitu Nyomang. Menurutku pada kurang peduli sama keluarga. Karena aku juga dulu jaga kakek sampai dia meninggal. Aku tinggal pindah majikan nggak boleh. Dia minta aku suruh nunggu kakek meninggal. Kalau enggak ikut aku pulang Indo. Kalau nggak ikut aku pulang Indo katanya. Soalnya aku pernah mau pulang Indo juga. Kakekku minta ikut sampai aku videoin kalau kakeknya nggak mau aku tinggal. Sekarang jadi kangen sama kakek yang udah nggak ada Nyomang. Ya, katanya. semangat ya. Jarwo, bener Nyonyo, mungkin ayah Xiaowang yang sudah berusia lanjut tahu usianya dia tidak akan lama lagi. Dia takut bila nanti dia atau ayahnya meninggal nanti maka tidak akan ada yang merawat Xiaowang lagi gitu. Karena dia sadar istrinya dan kakak Xiaowang tidak bisa menerima keberadaan Xiaowang. Oleh karena itu ayah Xiaowang atau pak bosnya dari Siti menyerahkan Xiaowang kepada Siti karena dia tahu Siti akan merawat dan menjaga Xiaowang dengan baik daripada itu ya mama. Keluarganya ya. Betul. Mushan. Numpang lapak Mbak Alfia. Kecela sekali ketua RT-nya baru keluar. Kecewa. Nggak tahu. Dibayar berapa Pak gitu kan. Semangat terus Pak RT, basmi terus pelanggar-pelanggar yang berani. Karena orang dalam di sana. Saya dukung Bapak karena semua video yang ada di internet. Alasan paling logis cuma dari pihak Pak RT-nya daripada lawan mainnya. Sehat semuanya. Adi Leoret. Ya ampun Pak RT, marah sih marah tapi jangan lupa napas ya. Segala-galaknya Ahok kalau marah artikulasinya masih teratur dan juga masih bisa senyum Pak. Boleh katanya. Masih ada ini lagi. Bisa TNN pagi Kalvi Agatha. Seperti biasa numpang lapaknya terima kasih. Demonya sengaja tanggal 1 Juni bawa-bawa Pancasila pula. Terus kenapa tuntutannya dilengserin? RT bisa aja Pak narasinya katanya. Para pendemo bayaran yang nggak ngerti apa-apa cuma disuruh jalan bawa banner nyanyi-nyanyi hadir. Ternyata masih banyak orang baik ya Nyomang. Semoga Allah memudahkan dan lancarkan segala urusan Ibu Siti. Amin. Terima kasih Nyomang update-nya. BTW sidang MDS belum ada. Hilang. Salam santuy untuk kita semua. Gak jelas sumpah. Sampai capek keluar grafitnya aja sampai capek gitu. Kinara Longha. Numpangnya Neng Alfia. Kalau nggak boleh bilang saya dari dulu dari suku mana? Ya gimana? Kan Pancasila dari banyak suku disatuin, bukan yang banyak dihilangin biar jadi satu. Betul, that's right, brother gitu kan. Sista gitu. Dapur Mang Upe, terima kasih Kak Alfia. Katanya Maya, untuk ibu yang rawat anak majikan, Masya Allah ibu sangat luas sekali kasih sayang ibu ya. Bahkan untuk orang lain juga. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, diberi kelapangan rizki untuk adik. Semoga sehat dan banyak rizkinya ya nak. Amin. Mayuda Pratama. Assalamualaikum Nyomang and Santu People. Terima kasih tongkrongnya Kak Alfia. Kawal terus Pak RT-nya katanya. BTW aku dulu punya saudara sepupu yang Down syndrome. Sering dibuat guyonan, dibully, bahkan dicibir. Waktu akhir hayatnya koko aku ini ke rumah bawa case HP yang dianggap HP beneran. Besoknya pas sahur Ramadan dia meninggal. Sampai sekarang sedih. Apalagi lihat film My Idiot Brother, sedihnya bisa lama. Semangat Mbak Siti, berkah pahala milikmu. Maaf jadi curhat, sehat selalu semuanya. Semangat terus Mayuda Pratama. Nesya Dayat Die, para pemilik ruko udah habis berapa ya buat patungan, rela keluar banyak hanya buat jatuhin satu orang. Iya bener. Bu Siti yang ikhlas ya, semoga Allah membalas kebaikan ibu. Amin. Sinaga Parholong numpang lapaknya ke Alfia Nyomang, kita dukung terus Pak RT. Salam S3P. Disambut lagi ada dari Vidya Ali. Coba-coba nih Nyomang, semoga bisa katanya. Always in here. Yes, in here. Bisa dong, bisa. Next ada dari Kalista. Halo Nyomang, sehat selalu buat Nyomang ya. Aku di Taiwan masih belum ada berita tentang anak yang dibawa. Oh Mbak Siti ini Nyomang. Tapi misal Dinsos Taiwan tahu, mungkin anaknya bakal dibawa pulang lagi ke Taiwan ya. Ya kita tunggu aja kelanjutannya. Itu kok Faisal So itu dulu adalah orang yang bantu-bantu TKI di Taiwan Mang. Dari zaman dulu, zaman baheula tuh.
Dia disuruh balik Indo lagi gara-gara setelah bantu kasus penganiayaan Mbak TKW yang disisa sama majikannya yang katanya seorang mafia. Ngeri Ini banget dong iya, ya. makanya dia akhirnya balik lagi ke Indo karena mungkin tidak aman di sana. Iya, kadang suka aduh orang-orang gede yang dilawan tuh mengerikan gitu. Bener. Tapi semangat terus buat Ko Faisal. Dari Erin Cipta, Mbak Kalis numpang lapak ya. Aku punya beberapa kawan orang Taiwan yang juga aktivis sosial dan lingkungan. Aku akan coba confirm soal Syawang ini deh. Mungkin akan relate dengan hari ini. Kata hal ini. Soalnya ini kasus langka. Yang pernah aku dengar adalah remaja Taiwan yang datang ke Indonesia mencari pengasuhnya ketika bayi. Dan itu cerita manis. Kalau kasus Syawang ini kan cerita getir ya katanya. BTW marga Wang biasanya adalah dari keluarga kaya loh katanya. Makanya itu kasihan Mbak Sitinya. Nesha Rage Gaming, Mbak Kalista, salam sehat numpangnya. Mamang nambah gemoy aja katanya. Terus ya gemoy pipinya gitu loh. Gimana gemoy perutnya. Last of the last Andika Pandu NR. Gue lacak di Google dan lain-lain. Forum Kebinekaan Jakarta nggak ada ya katanya. Apa jangan-jangan itu agenda si DPRD-nya yang nggak ikhlas minta maaf katanya. Aduh ketahuan kan dicek sama si Andika nggak ada. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mama. Tapi maka cabut dulu dan ciao.